Garuda Muda kembali ke mode setelan pabrik, langsung rombak total untuk Piala Asia U23. Omongan jujur Jay Inces viral di media Italia. Kapten Timnas Indonesia tiba-tiba beri pernyataan tegas, katanya. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Kembali ke setelan pabrik, ya begitulah kesimpulan yang bisa didapat dari performa Timnas Indonesia U23 setelah tumbang 0-1 dari Vietnam di final Piala AFF U23 Selasa 29 Juli lalu. Meski secara statistik unggul dalam penguasaan bola, Garuda Muda benar-benar dibuat buntu di sepertiga akhir lapangan. Jangankan membuat peluang dan mencetak gol, menembus lini tengah saja kesulitan. Pada prosesnya, tim asuhan Grel van den Boeck ini sudah mulai terbiasa membangun serangan dari bawah. Tapi ketika situasi buntu kembali ke versi setelan pabrik, Timnas Indonesia seperti menjadi sisa pilihan satu-satunya. Tidak ada kreativitas di lini tengah yang seharusnya jadi sektor dapur serangan, karena sektor sayap menjadi tumpuan satu-satunya. Umpan pendek kombinasi 1-2 sentuhan pun seolah hanya mitos, karena umpan panjang dan umpan silang lebih banyak digunakan. Kalau akurasinya oke, umpan silang dan umpan panjang memang berbahaya. Celakanya, akurasi umpan KDRL dan kawan-kawan, terutama di sepertiga akhir lapangan tidak cukup bagus. Ketika cara ini gagal, menggunakan kemampuan individu menjadi cara paling umum yang banyak dipakai. Tapi kemampuan itu tidak banyak membantu karena para pemain Timnas U23 masih belum lepas dari kebiasaan membawa bola terlalu lama. Alhasil, momentum serangan sering patah. Penyerang yang membutuhkan dukungan umpan matang seperti Jan Schreven terlihat seperti layang-layang putus karena tak pernah mendapat cukup umpan matang. Ketika strategi umpan panjang dan gocek bola sampai mentok tak berfungsi, lemparan jauh Robby Darwish jadi opsi tersisa. Hanya inilah satu-satunya aspek yang jadi fitur upgrade dari versi setelan pabrik khas Timnas Indonesia yang dulu kita kenal. Dengan strategi yang minim variasi, lawan tak perlu pusing membuat taktik khusus. Mereka hanya perlu mencetak gol, lalu bertahan serapat mungkin sambil memperlambat tempo permainan. Jika dilihat lagi, memaksakan strategi yang tidak efektif hanya satu cara buang-buang waktu dan tenaga dengan penuh kesadaran. Terbukti, stamina para pemain tampak kendor, terutama di setengah jam terakhir pertandingan. Celakanya, kelemahan ini juga menunjukkan sebagian besar pemain Timnas U23 belum cukup cerdas secara taktik, karena rawan kena provokasi lawan. Jadi ketika Vietnam bermain nakal dengan mengulur waktu, ini adalah kontrastrategi paling masuk akal. Meski tidak banyak memegang bola, tim asuhan Kim Sang-sik mampu mengendalikan situasi khususnya setelah mencetak gol. Di sini bukan berarti saya membenarkan strategi nakal tim bintang emas di Stadion Gelora Bung Karno ya, tapi inilah cara paling umum yang bisa dilakukan. Kalau Indonesia berada di posisi unggul, strategi nakal yang sama pasti akan dilihat secara berbeda. Dengan kualitas aktual seperti ini ditambah ekspektasi tinggi publik sepak bola nasional, wajar jika PSSI belakangan masih getol mencari pemain diaspora di luar negeri yang sudah terbukti cukup membantu di level Asia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi laga penting berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 yang kebetulan juga Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Status tuan rumah mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Timnas Indonesia U23, sebab hanya juara grup lah yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi. Pak Erik sudah bergerak cepat untuk mencari beberapa pemain diaspora guna melengkapi skuad Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23. Mengingat target PSSI sangat tinggi di ajang Piala Asia kali ini, yaitu melebihi pencapaian Shin Tae-yong di ajang sebelumnya, yaitu lolos ke perempat final Piala Asia U23.
Dengan mengandalkan skuad yang ada saat ini, sepertinya akan sangat sulit untuk mencapai target tersebut. Jadi, perombakan total dan penambahan pemain diaspora akan dilakukan PSSI. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah pemain keturunan yang tenaganya dapat diandalkan untuk timnas Indonesia U23. Mereka ialah Dian Mark, Justin Hubner, Tim Gaypan, Ivar Jenner, dan juga Rafael Streit. Jumlahnya bertambah jika menghitung Mauro Zilstra yang dalam proses naturalisasi, serta Miliano Jonathan yang juga dirumorkan dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Timnas Indonesia U23 akan semakin kuat jika memasukkan pemain Oxford United Marcelino Ferdinand. Yaps, diam-diam federasi dan pelatih mulai pergerakan cepat. Pertama adalah Jansen Silt, pilar tangguh dari Inggris. Ya, nama Jansen Silt langsung mencuri perhatian. Ia bukan bek sembarangan. Pemain Sunderland ini memiliki darah Maluku dan tinggi menjulang 1,92 meter. Di usia 21 tahun, ia sudah terbiasa menghadapi striker-striker kasar di Championship Inggris. Tempaan fisik dan mentalnya sudah sekelas Eropa. Bayangkan bila berduet dengan Justin Hubner di jantung pertahanan, dua bek jangkung sama-sama bertalenta, sama-sama siap bentrok dengan lini depan Korea Selatan. Jansen Silt adalah solusi untuk sektor belakang yang sering menjadi titik lemah Indonesia. Di AFF kemarin, meski Garuda Muda melaju ke final, kita terlalu sering panik saat ditekan lawan. Tidak ada figur penenang seperti Jordi Amat ataupun Elkan Bagot. Kini harapannya, Jansen Silt bisa menjadi tokoh utama di belakang. Yang kedua adalah Tristan Goyer. Pemain Ajax Amsterdam yang bisa bermain sebagai bek kanan maupun kiri juga masuk radar yang menarik. Dia sudah berbicara langsung dengan Yusa Nugraha dan menyatakan bersedia jika dipanggil oleh timnas. Posisi fullback Indonesia selama ini naik turun performanya, di mana Donitri berusaha keras, tapi lawan yang kita hadapi di Asia punya kecepatan dan kecerdasan bermain yang berbeda di level. Maka kehadiran Tristan Goyer bisa memberikan keseimbangan baru terutama di sektor kanan. Dia adalah tipe back modern, berani overlap, kuat dalam duel 1 lawan 1, dan punya visi menyerang yang tajam. Bila dia bisa segera dipanggil, Gerald Van den Boek akan punya opsi taktik yang lebih banyak. Apalagi dalam format mini turnamen seperti kualifikasi ini, rotasi pemain akan sangat menentukan. Ketiga adalah Mike Lane, gelandang cerdas bukan nama populer di media Indonesia. Tapi belakangan, namanya makin sering muncul. Pemain Sparta Rotterdam ini kabarnya sedang diproses naturalisasi secara diam-diam oleh PSSI. Dia bisa bermain sebagai gelandang tengah dan bek kiri, dua posisi krusial yang selama ini belum stabil di timnas U23. Yang membuat Mike Lane menarik adalah fleksibilitasnya. Dia bukan tipe gelandang flamboyan yang hanya indah dilihat tetapi lebih kepada tipe pekerja. Presisi, efisien, dan tahu kapan harus memotong alur serangan lawan. Fardy Bahdim bahkan sempat bertemu langsung dengan dia dan itu bukan kunjungan basa-basi. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa prosesnya tidak lagi di tahap pendekatan, tapi sudah memasuki fase implementasi. Keempat adalah Julian Urip, adalah aset paling menjanjikan dari seluruh daftar ini. Masih 18 tahun, namun sudah mencicipi level internasional dan bahkan sempat tampil reguler di Alkmaar U19. Bakatnya sebagai gelandang serang juga sudah lama menjadi perbincangan di Belanda. Dia bukan sekedar bisa dribble dan umpan, Julian Urip punya DNA nomor 10, sejati, kreatif, cerdas, dan punya visi yang jarang dimiliki pemain muda Indonesia. Jika Tom Hai adalah general di lini tengah senior, maka Julian Urip bisa jadi versi mudanya untuk U23. Kelebihannya dalam build up akan sangat dibutuhkan ketika kita harus membongkar pertahanan tim-tim seperti Laos yang cenderung parkir bus. Kelima, Danny van den Heuvel, penjaga gawang di bawah Mistar. Van den Boek juga tak tinggal diam, sosok Danny van den Heuvel, kiper klub Brugge Liga Belgia, masuk radar kuat. Meski pernah dipanggil timnas muda Belanda, dia belum terkunci oleh FIFA dan masih bisa membela Indonesia. Menariknya, Danny diketahui mengikuti akun resmi PSSI di Instagram. Ya, sebuah sinyal kecil tapi penuh arti. Dunia maya kadang tak bisa bohong. Dan kalau diproses dengan cepat, Danny bisa menjadi penjaga gawang utama kita yang punya pengalaman internasional.
Jadi itulah sosok yang kemungkinan besar akan menjadi senjata baru bagi skuad muda U23 untuk kembali mengguncang Piala Asia U23 seperti yang pernah ditorehkan Shin Taeyong. Tentu sangat menarik menantikan gebrakan-gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh PSSI. Berita selanjutnya, Jay Itzes, sang kapten timnas Indonesia, membuat heboh media Italia dengan pernyataan tegasnya. Bukan baru kali ini Jay Itzes menjadi bahan pemberitaan di media Italia. Performa Jay Itzes ketika membela Venezia selalu menjadi buah bibir di Italia sana. Secara tidak langsung, Jay Itzes juga mengharumkan nama timnas Indonesia di Eropa. Belakangan ini, Jay Itzes tengah disorot soal isu perpindahannya dari Venezia. Beberapa nama klub besar disebut-sebut sudah mulai mengincar Jay Itzes. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi ke manakah Jay Itzes akan berlabuh. Oleh karenanya, Jay Itzes akan tetap bersama dengan Venezia. Berkaitan dengan hal tersebut, Jay Itzes menyatakan bahwa dirinya bahagia berada di Venezia selama ini. Saya adalah kapten Venezia, saya bahagia, bursa transfer itu berbahaya, sesuatu yang selalu terjadi, ujar kapten timnas Indonesia Jay Itzes, seperti dilansir tvnews.com. Jay Itzes memang tak menjamin apakah ia akan selalu bermain bersama Venezia. Namun yang pasti untuk saat ini ia bahagia bersama Venezia dan akan memberikan yang terbaik untuk klubnya tersebut. Kita lihat apakah ada yang terjadi nanti. Namun jika saya bertahan di sini, saya bahagia dan saya akan membela Panji Venezia, kata Jay Itzes. Pernyataan Jay Itzes ini langsung membuat heboh media Italia. Jay Itzes di timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert masih dipercaya untuk menjadi kapten tim. Hal ini menunjukkan bahwa Jay Itzes memiliki kemampuan yang cukup baik sehingga tak heran jika ia menjadi incaran di klub-klub Italia. Jay Itzes kemungkinan besar akan kembali menjadi kekuatan utama timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat karena harus berhadapan dengan tim kuat Arab Saudi dan Irak di round 4 nanti.